夏川。それはこちらのセリフです。修羅場すぎる。Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini Mimin bakalan menceritakan anime yang sangat seru dan sayang untuk dilewatkan. Anime ini berjudul Oresura. Anime ini mengisahkan tentang MC kita yang bernama Eita Kido, seorang anak SMA yang memiliki latar belakang keluarga yang berantakan. Karena hal itu pula, Eita menjadi sangat cuek dengan segala hal, termasuk dengan percintaan di sekolah. Dia hanya fokus untuk belajar demi mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Tidak butuh waktu lama bagi Mazuzu Natsukawa yang cantik dan populer untuk memperhatikan sikap cuek Eita. Lelah karena dikejar banyak cowok, Mazuzu meminta Eita untuk menjadi pacar bohongannya. Karena Eita sangat membenci suatu hubungan, apalagi hubungan bohongan, tentu saja dia menolaknya. Tapi Mazuzu nggak menyerah. Dia memiliki rencana cerdik untuk memaksa Eita mau pacaran sama dia. Mazuzu memiliki sebuah ancaman di tangannya yang membuat Eita berubah pikiran. Pada akhirnya Eita harus terjerat dalam kisah asmara palsu dengan gadis yang paling populer di sekolah. Kehidupan Eita pun berubah 180 derajat. Entah karena iri dengan teman-temannya atau menerima ingin mendapatkan pengakuan, dia harus mengatasi hubungan barunya dengan cewek paling populer itu. Tapi semuanya nggak berjalan mulus, karena Eita harus berhadapan dengan berbagai masalah yang membuatnya kerepotan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gas alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Cerita diawali dengan diperlihatkannya MC kita si Eita Kido yang berhadapan menjadi kesatria dan sedang melawan naga. Namun kemudian dia terjatuh dan terbangun dari tidurnya saat sedang belajar di ruang tamu rumah. Jiwa Harusake yang mendengar suara gedebuk muncul dan menanyakan sumber suara jatuh tersebut. Keduanya kemudian pergi belanja untuk makan malam. Saat melihat ubi yang sedang diskon, Eita buru-buru mengambilnya. Namun Jiwa mengatakan mereka tidak perlu membeli sayuran dan cukup membeli daging saja. Malamnya karena Eita tidak membeli daging, Jiwa pun mengomel. Eita ingat mereka masih memiliki daging sisa kemarin, sehingga ia langsung memasaknya. Sambil belajar dan makan, Eita mengingatkan Jiwa untuk makan sayur juga agar tidak cebol. Ketika Eita mencuci piring, Jiwa menanyakan gadis bernama Mazuzu Natsukawa. Eita membenarkan ia satu kelas dengan Mazuzu, si gadis populer di sekolahnya. Jiwa kembali bertanya apakah Eita tertarik dengan Mazuzu. Namun Eita malah mencoba mengingat peringkat yang diperoleh Mazuzu. Keesokan paginya sebelum berangkat ke sekolah, Eita mengingat prinsipnya yaitu utamakan belajar, abaikan cinta dan memastikan dirinya tidak dikira gay. Setelah menyiapkan sarapan untuk Tante Saeko, Eita menemui Jiwa yang sudah menunggunya di depan rumah. Gadis itu meminta komentar Eita tentang penampilannya. Namun Eita mengatakan Jiwa menjadi lebih pendek dari kemarin. Jiwa mengomel sambil memamerkan jepit rambut di kepalanya. Oke. 言ったじゃん。知ってた？こりゃモテモテだな。聞いてんだよ。だから聞いてんじゃん。 Menurut majalah Paci Lemon yang dibacanya, jepit rambut itu bisa membuatnya menjadi gadis populer. Karena Jiwa adalah teman masa kecilnya, akhirnya Eita memuji penampilan Jiwa. Di sekolah, Eita menanyakan mengapa semua orang memikirkan tentang cinta. Kaoru malah mengomentari sikap Eita yang anti dengan cinta. Saat Kaoru menanyakan kabar orang tuanya, Eita mengatakan ia sudah tidak pernah berhubungan dengan mereka karena kesal dengan orang tuanya yang malah sibuk selingkuh satu sama lain. Dan menghilang entah kemana meninggalkan dirinya yang saat itu masih SMP. Atas alasan itulah, Eita mengutuk habis-habisan segala hal tentang cinta. Di kelas, Bu Guru mengumumkan pergantian tempat duduk. Setelah mengambil nomor undian, Eita mendapat bangku paling belakang. Semua murid langsung heboh begitu mengetahui Mazuzu Natsukawa ternyata mendapat undian bangku yang ada di sebelah Eita. Selama pelajaran berlangsung, Eita mendengar para murid membicarakannya karena hanya fokus pada buku pelajaran dan tidak memanfaatkan kesempatan emasnya yang bisa duduk di samping Mazuzu. Ia mulai kesal karena dirinya jadi tidak fokus menyimak pelajaran. Keesokan harinya Eita menyadari semua murid laki-laki jadi tidak menyukainya.
Namun ia mencoba mengabaikan hal tersebut dan mengingat tujuannya yang harus mendapatkan beasiswa masuk fakultas kedokteran. Dengan begitu, ia bisa membalas kebaikan Tante Saeko yang sudah merawatnya sejak kedua orang tuanya mengabaikannya. Eita terus mengatakan pada dirinya bahwa yang harus dilakukannya belajar dan belajar. Namun pada suatu hari, ia menyadari bahwa Mazuzu sering memandanginya saat di kelas. Eita memperingatkan dirinya bahwa ia tidak boleh berurusan dengan cinta. Saat jam pulang sekolah, tiba-tiba Mazuzu mengajak Eita pulang bersama dan mengatakan bahwa ia menyukainya. 俺を笑い物にしようってことか。そが恋愛のだ。帰りましょうキド君。これは罠だ。騙されるな、クールに行け。 Pernyataan itu membuat semua murid yang ada di kelas terbengong. Tidak ingin mengundang perhatian lebih lama, Eita langsung membawa Mazuzu ke luar sekolah. Mazuzu mengungkapkan sejak kepindahannya 2 bulan lalu, ia sudah ditembak sebanyak 58 kali. Karena Mazuzu juga membenci cinta dan ia mengetahui Eita sama seperti dirinya, ia ingin mengajak Eita pura-pura pacaran dengannya. Dengan begitu ia bisa terbebas dari para murid laki-laki yang tak henti mengejarnya. Awalnya Eita menolak, namun Mazuzu mulai membacakan catatan di buku harian laki-laki itu yang secara tak sengaja ditemukannya di buku bekas yang dibelinya. Eita menduga dirinya tidak sengaja menjual buku tersebut. Mazuzu mengatakan ia juga sudah menyalin semua catatan itu di komputernya, sehingga ia mengancam menyebarkannya ke internet. Menyadari dirinya tidak punya pilihan, akhirnya Eita setuju untuk menjadi pacar pura-pura Mazuzu. Jiwa yang mendengar kabar itu langsung mengejar Eita. Ia mengamuk karena Eita tidak memberitahu bahwa dia sudah memiliki pacar. Mazuzu merasa dirinya tidak membutuhkan izin Jiwa untuk menjadi pacar Eita. Namun Jiwa memberitahu dirinya adalah teman masa kecil Eita sudah mengetahui semua keburukan laki-laki tersebut. Jiwa mulai menyebutkan semua aib Eita. Dan Mazuzu yang menganggap semua informasi tersebut berharga untuk dijadikan bahan ancaman, seketika bersiap anggun dan meminta izin Jiwa. Meski kesal, Jiwa hanya bisa tertegun sambil terpesona dengan kecantikan Mazuzu. Saat Jiwa menggandeng tangan Eita dan mengajaknya pergi, Jiwa tersadar dan berteriak sambil menyebut Eita pengkhianat. Di rumah, Eita melihat Jiwa sedang berlatih kendo. Ia mengingatkan dokter melarangnya berlatih terlebih dahulu. Jiwa memberitahu dokter mengizinkannya selama ia tidak di turnamen. Jiwa yang masih kesal mengatakan ia juga akan mendapat pacar yang keren. Di sekolah, Kaoru memberitahu bahwa kabar Eita yang berpacaran dengan Mazuzu sedang menjadi topik hangat. Ia kemudian membahas tingkah aneh yang dilakukan Jiwa dan karena tahu gadis itu sudah seperti keluarga bagi Eita, ia menyarankan Eita menjelaskan hubungannya dengan Mazuzu kepada Jiwa. Sepulang sekolah, Eita mencoba menjelaskan keinginannya untuk memberitahu hubungan palsu mereka kepada Jiwa. Namun Mazuzu melarangnya dan mengingatkan bahwa rahasia tersebut hanya boleh diketahui dirinya dan Eita saja. Eita kemudian memberitahu bahwa Jiwa bertingkah aneh untuk menjadi populer. Mendengar hal itu, Mazuzu memiliki ide dan menyuruh Eita membawa Jiwa menemuinya di sekolah. Keesokan harinya di ruangan klub teh tradisional, Eita berjuang mati-matian membawa Jiwa ke sana. Mazuzu mengungkapkan karena dirinya sangat populer di kalangan para murid, ia bersedia membantu Jiwa untuk menjadi populer juga. Ia menunjukkan buku hariannya seketika itu membuat Eita panik. Mazuzu mengklaim di buku itu terdapat berbagai macam cara untuk menjadi populer. Meski sempat menolak karena ketidaksukaannya kepada Mazuzu, Jiwa akhirnya menerima bantuan tersebut saat diberitahu Eita akan menjadi penasihat klub tersebut. Mazuzu memberitahu ia mendefinisikan klubnya bagi para gadis yang ingin mempelajari etika, sikap, perilaku, dan tata krama, sehingga menjadi wanita Jepang yang bersahaja dan anggun. Ia kemudian mengumumkan nama klub mereka adalah Moe Wota. Keesokan harinya ketiganya berkumpul lagi untuk membahas target yang menjadi incaran Jiwa. Karena Jiwa tidak memiliki orang yang disukai, ia akhirnya memilih Sakagami dengan alasan teman-teman di kelasnya menganggap laki-laki dari klub basket itu sangat keren. Untuk memulai tahap selanjutnya, Mazuzu membacakan catatan harian Eita dan menyimpulkan untuk menjadi keren. イケメンでザ・モテよってかフェス僕のソウルは無限これからテンションアップですという破壊力だ俺のノート
Jiwa harus menjadi gitaris band. Namun karena gadis itu tidak bisa main gitar, Mazuzu memberikan sarung gitar kepada Jiwa dan memintanya membawa benda itu kemanapun pergi. Mazuzu mengatakan jika ada seseorang yang menyentuh sarung gitarnya, Jiwa harus pura-pura marah dan melarang siapapun menyentuh jiwanya. Setelahnya Eita dan Mazuzu kembali ke kelas. Sementara Jiwa berjalan masuk sambil membawa sarung gitar. Eita menyapa Jiwa dan seolah-olah gadis itu hendak pergi jamming. Eita merasa malu karena ia yakin aktingnya sangat payah. Jiwa mengatakan bahwa ia hanya akan bersolo gitar di jalanan. Dua murid perempuan tampak tertarik dan mendekati Jiwa. Mereka menganggap Jiwa adalah musisi jalanan yang keren. Keduanya kemudian menanyakan musisi favorit dan beberapa hal tentang permusikan duniawi. Jiwa kalang kabut karena kenyataannya ia buta tentang musik. Saat itu adik Sakagami mendekat dan memberitahu bahwa kakaknya mengoleksi gitar tua. Ketiganya kemudian meminta Jiwa menunjukkan gitar dan memainkannya. Jiwa semakin panik dan melakukan atraksi dengan sarung gitar lalu kabur. Mazuzu dan Eita pergi ke ruang klub dan menemukan Jiwa duduk di sana sambil minum teh dengan tenang. Mazuzu agak terkejut karena menduga dengan kejadian sebelumnya, Jiwa tidak akan kembali. Saat Jiwa pergi ke toilet, Mazuzu menanyakan alasan Eita berteman dengan Jiwa. Eita mengatakan ia dan Jiwa sudah berteman sejak kecil. Ia mulai menceritakan tentang cedera parah yang dialami Jiwa yang menyebabkan gadis itu tidak bisa bermain kendo lagi. Meski sempat kehilangan tujuan, saat ini Jiwa sudah menemukan tujuan baru dan Eita yakin Jiwa tidak akan menyerah dan keluar dari klub. Di balik semua itu, Mazuzu menyadari alasan lain Eita berteman dengan Jiwa. Ia mengingatkan saat ini Eita adalah miliknya dan selama di hadapannya, ia tidak ingin Eita menunjukkan kepeduliannya kepada perempuan lain. Eita memberitahu hubungan mereka hanya pura-pura. Namun Mazuzu mengatakan ia akan terus melanjutkan kebohongan itu sampai sejauh mungkin. Keesokan harinya mereka berkumpul di ruangan klub lagi. Mazuzu membacakan buku catatan Eita dan menyimpulkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan Jiwa dalam mengalahkan musuh dari masa lalu. Jiwa bertanya apakah dengan cara tersebut dirinya akan menjadi sangat populer. Mazuzu dengan mantap memberitahu panduan yang ada di buku tidak pernah salah. Ia mengatakan skenario lebih lengkapnya akan mereka bahas besok dan misi tersebut berlangsung selama 3 hari. Keesokan harinya Eita dan Mazuzu menunggu di dalam kelas dan saat Jiwa masuk ke dalam, keduanya mengikuti skenario seolah sedang bertarung melawan monster dan memiliki kekuatan super. Setelah aksi keduanya berakhir, semua murid di kelas memberikan tepuk tangan dan memuji parodi yang dimainkan Jiwa dan Eita. Namun Mazuzu kesal karena orang-orang malah menganggap rencananya adalah parodi. Mereka bertiga kemudian berkumpul lagi di ruang klub, menentukan rencana selanjutnya. Mazuzu mengumumkan bahwa sudah tiba saatnya Jiwa menembak Sakagami. Eita mengingatkan resiko Jiwa akan ditolak. Tapi cewek yang bertekad bulat tidak peduli dan jika memang ditolak, maka dirinya hanya perlu menerimanya. Setelah berpikir sebentar, mereka kemudian sepakat menggunakan surat cinta untuk menembak Sakagami. Keesokan harinya, Jiwa meletakkan surat cintanya di loker sepatu Sakagami. Ia menunggu Sakagami di atap sekolah, sementara Eita dan Mazuzu mengawasi dari kejauhan. Saat Sakagami datang, keduanya terkejut karena laki-laki itu rupanya menerima Jiwa menjadi pacarnya, dan mereka sepakat berkencan ke bioskop pada hari Minggu. Namun meski rencananya berhasil dan Jiwa menjadi pacar murid keren di sekolah, gadis itu tidak terlalu senang. Malamnya Eita memasak makanan kesukaan Jiwa untuk merayakan keberhasilan mereka. Jiwa bertanya apakah Eita baik-baik saja jika dirinya memiliki pacar. Eita mengingatkan tujuan awal Jiwa masuk ke grup. Namun Jiwa mengatakan itu semua bukan tujuannya. Ia mulai menangis sambil mengungkapkan harapannya yang menyiratkan perasaannya kepada Eita. Namun karena Eita tidak peka, Jiwa pun berlari pergi. Eita menatap makanan yang telah disiapkannya sambil mengingat masa lalunya bersama Jiwa. Bagaimana gadis itu kehilangan mimpinya berkendo akibat cedera. Dan bagaimana ia akhirnya ditinggalkan kedua orang tuanya yang sibuk dengan kehidupan baru masing-masing.
Eita yang dahulu adalah seorang anak SMP payah dan kemudian bertekad belajar dengan tekun untuk menjadi dokter demi bisa menyembuhkan jiwa. Di masa lalu Eita sangat yakin dirinya bisa memajukan ilmu kedokteran dan mencari cara untuk memulihkan jiwa. Eita ingat jiwa berterima kasih dengan mata berkaca-kaca dan mengatakan ia akan menunggunya sampai kapanpun. Di hari Minggu, Eita bergegas bangun untuk mengintai kencan jiwa dan Sakagami. Ia terkejut saat bertemu dengan Mazuzu di sana. Keduanya kemudian mengamati dari kejauhan dan Eita menyadari penampilan jiwa hari itu terlihat berbeda. Rupanya Mazuzu lah yang membantu jiwa berdandan dan meminjamkan pakaiannya. Beberapa waktu berlalu, Sakagami tidak kunjung datang sehingga jiwa menunggu di sana seorang diri. Eita mulai kesal dan berharap jiwa segera pulang. Namun saat itu Sakagami bersama teman-temannya datang. Mereka mengejek jiwa yang berharap bisa berkencan dengan Sakagami dan menjadikan garis itu sebagai taruhan. Mazuzu memberitahu, Sakagami yang mereka lihat di sekolah sebagai atlet teladan hanyalah kedua belakang. Laki-laki itu adalah berandalan tukang selingkuh yang gemar mempermainkan para gadis. なよ、残念チワワちゃん。ちっちゃいね。実は小学生だったりと。キリなんだわ。マジで俺と付き合い。つうわけでもう帰っていいよチワワ。Eita terkejut karena Mazuzu ternyata mengetahui kebenaran tersebut. Rupanya Mazuzu sengaja melakukan itu agar jiwa menjadi seseorang yang anti cinta seperti dirinya dan Eita. Namun Eita tidak terima dan mengatakan Mazuzu tidak bisa memaksakan keinginannya kepada orang lain. Saat Eita hendak pergi menyelamatkan jiwa, Mazuzu menahan tangannya. Gadis itu mengatakan ia sudah lelah sendirian. Eita menepuk kepala Mazuzu dan memintanya memperhatikan apa yang akan dilakukannya untuk menyelamatkan jiwa. Eita langsung berlari ke sana dan menerjang ke hadapan jiwa. Di luar dugaan, Eita malah melakukan aksi seolah dirinya adalah superhero yang memiliki kekuatan super. Sakagami dan orang-orang yang ada di sana bingung dengan kelakuan Eita, sehingga memutuskan untuk pergi. Eita melarang Sakagami pergi begitu saja dan menuntut permintaan maaf kepada jiwa. Namun karena menolak, perkelahian pun terjadi dan Eita diajar hingga babak belur. Saat itu sebuah tongkat tiba-tiba terjatuh di hadapan jiwa. Ia mengambilnya dan menggunakannya sebagai senjata kendo. Dengan kemampuan kendonya yang belum hilang, jiwa berhasil mengalahkan Sakagami beserta komplotannya. Jiwa kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki perasaan apapun kepada Sakagami. Ia melakukan itu karena kesal dengan Eita dan mengatakan bahwa dirinya akan mencari pacar, lalu secara asal memilih Sakagami. Keesokan harinya di sekolah, berita tentang perkelahian Eita dan sifat asli Sakagami tersebar luas. Kaoru memberitahu alasan Mazuzu tidak masuk karena cemburu Eita melindungi gadis lain. Sepulang sekolah, Mazuzu tiba-tiba muncul dan memeluknya dari belakang. Gadis itu juga mencium Eita dan memintanya mengingat ciuman pertamanya bukan dengan jiwa Harusaki, melainkan dengan Mazuzu Natsukawa. Keesokan harinya di rumah, Eita terkejut saat menemukan jiwa di kamar mandinya. Gadis itu memberitahu air di rumahnya mati sehingga ia mengirim pesan untuk menumpang mandi. Namun karena Eita tidak membuka ponselnya, ia tidak tahu sama sekali. Jiwa mengungkapkan keinginannya bisa berangkat sekolah bersama Eita lagi seperti dulu. Mendengar Eita mengabulkan permintaannya, Jiwa langsung senang dan bertekad tidak akan membiarkan Mazuzu merebut Eita. Sementara itu saat pergi ke dapur, Eita terkejut menemukan Mazuzu di sana. Gadis itu memberitahu dia datang untuk menyiapkan sarapan untuk pacarnya. Saat Eita mendengar suara Jiwa yang menanyakan letak penyimpanan pengering rambut, ia beralasan kepada Mazuzu bahwa ia adalah suara tantenya. Eita dengan cepat kembali ke kamar mandi dan memberikan pengering rambut kepada Jiwa. Karena Jiwa juga mendengar suara Mazuzu, ia menggunakan alasan yang sama bahwa itu adalah tantenya. Jiwa mengatakan ia sudah lama tidak bertemu dengan Tante Saeko dan memutuskan untuk menyapa. Eita panik dan beralasan tantenya terlalu lelah karena baru saja pulang kerja. Ia kemudian kembali ke dapur menemui Mazuzu dan Eita secara bergantian. Namun usahanya untuk mencegah keduanya tidak bertemu gagal.
Karena pada akhirnya Chiwa dan Mazuzu berhadapan satu sama lain. 君瑛太くん夏川それはこちらのセリフです。修羅場すぎる。 Di sekolah, Eita menemukan surat yang ditinggalkan oleh seseorang di loker sepatunya. Ia membaca surat itu dan tidak memahami maksudnya sehingga memutuskan bertanya kepada Kaoru. Kaoru mengatakan maksud dari si pengirim surat. Dia ingin memperbaiki hubungannya yang tidak baik dengan Aita. Ia menduga pengirim surat itu adalah Chiwa karena sejak Aita berpacaran dengan Mazuzu, hubungan pertemanan keduanya menjadi renggang. Di ruang klub, karena Mazuzu sedang pergi mengumpulkan tugas di ruang guru, Chiwa memanfaatkan kesempatan itu untuk bersandar di pundak Aita. Ia beralasan melakukan hal tersebut sebagai bentuk latihan saat punya pacar nanti. Aita memikirkan ucapan Kaoru dan merasa yakin bahwa sang pengirim surat adalah Chiwa. Saat itu Mazuzu datang dan langsung memisahkan keduanya. Ia kemudian mengumumkan misi berikutnya yang akan dilakukan klub adalah menghancurkan komite disiplin agar klub Mewota tidak dibubarkan. Chiwa mengusulkan untuk mencari 2 anggota lagi agar klub mereka menjadi lebih kuat dan dianggap sah oleh OSIS. Sepulang sekolah, Aita mendapat surat cinta lagi. Ia langsung menyembunyikannya begitu Mazuzu muncul. Aita membiarkan dirinya digandeng keluar sekolah, sementara semua murid memperhatikannya. Rupanya Mazuzu menyadari Aita menyembunyikan sesuatu. Ia menuntut Aita memberitahukannya jika tidak ingin buku hariannya disebarluaskan. Saat itu seorang gadis yang bernama Mana Natsukawa muncul dan membahas kegiatan yang dilakukan Mazuzu di klub. Mana mengatakan ia akan mencari alasan untuk melindungi kakaknya. Sebagai gantinya ia secara tiba-tiba mencium Aita dan pergi. Aita yang menyadari Mazuzu gemeteran mencoba menanyakan apa yang terjadi. Namun Mazuzu menolak memberitahu dan menyebutkan bahwa Aita pasti juga memiliki hal-hal yang tak ingin dibicarakan. Keesokan harinya di kolam renang sekolah, Aita menemukan Mazuzu yang menutupi dirinya dengan handuk. Mazuzu mengatakan ia tidak suka basah-basahan. Namun saat para murid perempuan mulai membicarakannya, Mazuzu melepaskan handuknya dan berjalan ke kolam. Pemandangan Mazuzu dalam pakaian renang pun langsung membuat para murid laki-laki heboh. Tiba-tiba Mazuzu yang mencoba berenang mengalami kram kaki dan tenggelam. Akibatnya Aita harus memberikan napas buatan untuk gadis itu. Di ruang UKS, Aita mengetahui alasan Mazuzu marah bukan karena dirinya yang menanyakan hal pribadi, melainkan karena Mana menciumnya. Sementara itu berita tentang pernapasan buatan Aita dan Mazuzu tersebar dan didengar Chiwa. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Ibu Chiwa datang dan meminta bantuan Aita merawat Chiwa karena demam. どうだ気分は任せてください。いつも甘えちゃって。何かしてほしいことあったら言えよ。いってらっしゃい。 Di kamar Chiwa, gadis itu meminta Aita membasuh tubuhnya. Setelahnya, Aita menemukan sumpit yang pernah digunakan gadis itu makan di rumahnya. Saat pertama kali, Aita mencoba memasak dan membuatkan Chiwa makanan. Chiwa memberitahu sumpit itu menyimpan banyak kenangan dan satu-satunya yang tidak berubah walau saat ini Aita memiliki pacar. Aita kemudian menyadari bahwa surat yang ditemukannya di loker bukan dikirim oleh Chiwa. Saat Chiwa kembali tertidur, gadis itu mengigau dan meminta Aita juga memberinya napas buatan. Chiwa mengungkapkan ia ingin Aita selalu ada di sampingnya. Aita menyentuh dahi Chiwa dan lega karena demam gadis itu sudah turun. Ia kemudian mengatakan Chiwa tidak perlu khawatir karena dirinya akan selalu ada di sampingnya. Keesokan harinya di sekolah, Aita menemui sang pengirim surat yang menunggunya di atap sekolah. Gadis itu memperkenalkan namanya saat ini adalah Himeko Akishino. Hime mengungkapkan di kehidupan sebelumnya, ia dan Aita dikenal dengan sebutan Burning Fighting Victor dan Burning Pudding Princess, yang kemudian tewas pada pertempuran terakhir melawan Darkness. Aita terkejut menyadari Hime mengetahui imajinasinya semasa SMP. Hime mengatakan dirinya sangat merindukan Aita dan langsung maju untuk memeluknya erat. Saat itu Chiwa dan Mazuzu muncul dan menuntut penjelasan tentang gadis yang ada di pelukan Aita. Karena tidak ingin segala hal yang disebutkan Hime diketahui Mazuzu dan Chiwa yang disebutkan sebagai manusia modern, Hime akhirnya memberitahu bahwa dirinya adalah mantan pacar Aita.
Beberapa saat kemudian, Eita mendatangi Kaoru di kantin untuk menanyakan sesuatu tentang Hime. Kaoru memberitahu Hime adalah anak dari pemilik kedai Akishino yang terkenal pemalu. Saat Eita pergi ke ruang Cloud, ia melihat Hime ada di sana bersama Mazuzu. Rupanya Mazuzu sengaja memanfaatkan Hime untuk mengorek informasi tentang Eita sekaligus merekrut Hime menjadi anggota klub Moewota. Namun Chiwa menolak karena tahu Hime tidak ingin menjadi populer dan satu-satunya yang dipedulikannya hanya Eita. Mazuzu mengatakan ia mengetahui identitas Hime sebagai Burning Pudding Princess dan menceritakan kejadian saat Eita berkelahi dengan Sakagami untuk menyelamatkan Chiwa. Yang mana pancaran aura Eita langsung menghilangkan segel ingatannya. Setelah selesai membacakan isi buku harian Eita tentang Burning Fighting Victor, Mizuzu meminta Hime menuliskan puisi tentang dirinya sebagai tes masuk klub. Karena Chiwa merasa tes tersebut masih belum cukup, ia menambahkan tes lain yang diberi nama Operasi Gairah menuju kepopuleran, di mana Eita berperan sebagai laki-laki yang ditabrak. Sementara Hime akan berperan sebagai gadis yang menabrak. Namun saat operasi dilaksanakan, Hime memakan roti yang tiba-tiba malah membuatnya pingsan. Kehebohan yang dilakukan keempatnya mengundang komite disiplin yang kemudian menangkap Chiwa dan Mazuzu. Di UKS saat Hime akhirnya sadar, Eita menanyakan alasan gadis itu tertarik kepadanya. Eita menjelaskan, meski di kehidupan sebelumnya mereka adalah sepasang kekasih, ia tidak merasa di kehidupan saat ini dirinya harus tetap menjadi pacar Hime. Gadis itu kemudian menceritakan bagaimana dirinya kembali ke dunia tersebut dan merasa hari-harinya yang kelabu dananya Eita yang berwarna. Eita mengatakan Burning Fighting Victor adalah imajinasinya yang sudah ditinggalkan di masa SMP. Dia sudah bukan lagi kesatria naga ataupun putra Valhalla dan hanya manusia biasa. Namun bagi Hime, Eita adalah kesatria paling hebat dan hanya dirinya lah yang mampu menghancurkan dunia kelabu tersebut. Jika Eita percaya, maka Hime yakin dirinya juga bisa menjadi sosok pemberani. Setelahnya Eita bergabung bersama Mazuzu dan Chiwa yang dihukum membersihkan kolam renang oleh komite disiplin. Chiwa menanyakan keberadaan Hime dan Mazuzu memberitahu ia melarang gadis itu membantu karena dia belum resmi menjadi anggota klub. Eita kemudian memberitahu Hime sedang membuat puisi dan akan segera bergabung dengan klub. Saat itu Mana muncul dan menjelaskan bahwa ia gagal memberikan alasan kepada papanya sehingga Mazuzu diminta kembali ke Swedia. Menyadari kemungkinan papanya tidak akan membolehkannya kembali ke Jepang, Mazuzu mengatakan ia sudah tidak mencintai Eita dan menyuruhnya berbahagia dengan Chiwa. Tak lama kemudian setelah Mazuzu pergi, Hime datang untuk menyerahkan puisinya. Namun Mana tiba-tiba merebutnya dan membacakan puisi tersebut sambil mentertawainya. Hal itu membuat Eita marah karena Mana menghina imajinasi yang dibuat Hime. Ia mengatakan dirinya juga memiliki imajinasi dan mulai menceritakan dirinya yang bertarung melawan musuh tak terlihat sebagai kesatria naga. Mana mengatakan imajinasi Eita tidak akan menjadi kenyataan karena saat ini ia hanya laki-laki payang. Mazuzu yang mendengar perdebatan tersebut kembali menemui mereka dan menyuruh Mana berhenti. Saat pengawal Mana membuat Eita babak belur, Hime berteriak dan menyuruh Mana dan pengawalnya pergi. Ia mengatakan sekolahnya adalah tempat yang akhirnya bisa ia temukan untuk bisa bersama Eita dan dia akan melakukan kegiatan klub bersama Mazuzu dan Chiwa. Mendengar tekad Hime, Chiwa juga ikut mengusir Mana. Mazuzu akhirnya menolak kembali ke Swedia dan memutuskan tetap di Jepang. Setelah Mana pergi, mereka kemudian setuju menerima Hime menjadi anggota klub baru Moewota. Keesokan harinya saat terbangun, Eita terkejut karena dia berada di UKS dengan Hime yang tanpa pakaian. Saat itu Mazuzu dan Chiwa datang sehingga dirinya langsung bersembunyi di balik korden. Ketika ketiga gadis itu ribut, Ai Fuyumi yang merupakan salah satu anggota komite disiplin muncul dan memarahi mereka. Chiwa menuduh alasan Ai ingin membubarkan klubnya karena komite disiplin yang semua anggotanya perempuan jadi kesulitan bergaul dengan murid laki-laki. Chiwa yakin Ai tidak punya pacar sehingga iri dengan klub mereka dan ingin membubarkannya. Ai kesal sehingga dirinya berteriak bahwa ia memiliki pacar. Mazuzu menanyakan apakah pacar Ai adalah salah satu murid di sekolah.
Namun Ai memberitahu pacarnya seorang mahasiswa di universitas terbaik Tokyo dan anak seorang pengusaha. Meski mereka jarang bertemu, Ai mengatakan bahwa ia dan pacarnya selalu berkirim pesan. Ketika ditanya siapa nama pacarnya, Ai memberitahu pacarnya adalah seorang blasteran Jepang Amerika yang bernama Michelle Murata Daiguruo. Mazuzu kemudian mengajak Chiwa dan Hime pergi dari UKS tidak meladeni ocehan Ai lagi. Ai menghentikan mereka dan menanyakan keberadaan Eita. Meski tahu laki-laki itu bersembunyi di balik korden, Mazuzu mengatakan Eita sudah pulang lebih dulu. Beberapa hari kemudian sejak kedatangan Ai, akhirnya klub Meowota dibubarkan. Bagi Eita itu adalah keuntungan sehingga dia bisa memanfaatkan waktu dengan mengikuti kelas tambahan. Di sana ia bertemu dengan Ai yang ternyata juga memiliki tujuan sama untuk mengincar beasiswa. Selain itu, ia juga bertemu dengan Kaoru yang ternyata sudah berteman dengan Ai sejak SD. Malam harinya saat belajar, Eita menerima pesan dari Mazuzu yang mengancamnya dengan buku harian jika tidak menemuinya di kafe. Eita langsung lari dan sesampainya di sana, Mazuzu membahas tentang cara mengembalikan klubnya dengan mencari kelemahan Ai. Mazuzu yakin ocehan Ai tentang Michelle adalah karangannya, sehingga dia meminta Eita untuk menemukan bukti tersebut. Keesokan harinya di kelas tambahan, saat sedang istirahat di kantin, Kaoru dan Eita makan bersama. Kaoru membahas Ai yang sangat keren di kelas. Eita membenarkan karena Ai bisa mengerjakan soal yang sangat sulit. Namun yang dimaksud Kaoru adalah gadis itu yang dikagumi banyak murid laki-laki. Eita berkomentar, Ai sepertinya tidak terlihat senang dengan situasi tersebut. Saat itu, Kaoru melihat Ai yang mengintip mereka di pintu kantin. Ia langsung menghampirinya dan membawa Ai ke hadapan Eita. Rupanya Ai ingin memberikan bekal yang dibawanya untuk Eita. Kaoru meminta Eita mencicipi masakan buatan Ai. Dan saat Eita memuji masakan tersebut, Ai langsung berlari keluar meluapkan rasa senangnya. さんには後で僕のジャムパンをあげるから。うまい。いやマジうまいよ。何あれ。 Sepulang dari kelas tambahan, Kaoru mengajak Eita mampir ke kafe bersama Ai. Di sana Ai berniat mengakui ceritanya tentang Michelle hanya karangannya. Namun Chiwa dan Hime tiba-tiba muncul, sehingga Ai mengurungkan niat tersebut dan malah melanjutkan kebohongannya tentang Michelle di depan mereka semua. Setelah dari kafe, Ai menanyakan pendapat Eita tentang dirinya yang memiliki pacar. Namun Ai langsung sadar dengan pertanyaannya dan meminta Eita melupakannya. Keesokan harinya Eita menemui Mazuzu untuk memberitahu hasil penyelidikannya. Ia mengungkapkan Ai benar-benar memiliki pacar karena dia menceritakan dengan detail apa saja yang dilakukan bersama Michelle di depan dirinya, Chiwa dan Hime juga. Meski begitu, Mazuzu masih meragukan hal tersebut. Eita berkomentar keraguan Mazuzu disebabkan kepribadiannya yang sulit mempercayai orang. Ia menyarankan Mazuzu mencoba mempercayai orang-orang di sekitarnya agar dia juga bisa percaya pada dirinya sendiri. Merasa diberi nasihat bagus, Mazuzu pun menghadiahi Eita dengan kecupan. Di hari berikutnya, Eita masih harus menerima misi penyelidikan Ai. Namun dia bingung harus melakukan apa lagi. Ia bersama Kaoru dan Ai berkumpul di kelas tambahan dan membicarakan tentang festival kembang api. Ai menanyakan apakah Eita akan pergi ke sana dengan Mazuzu. Eita mengatakan ia menolak ajakan Mazuzu dan Ai dan jika Hime berencana mengajaknya juga, ia akan menolaknya. Ai girang karena itu bisa menjadi kesempatannya. Namun ternyata Eita memang tidak akan pergi karena berencana belajar di aula bimbel pada hari festival. Eita menduga Ai akan datang ke sana bersama Michelle. Untuk sesaat Ai lupa tentang Michelle dan begitu mengingatnya, ia langsung mengarang cerita bahwa Michelle ada kepentingan sehingga dirinya tidak memiliki teman yang bisa diajak ke festival. Melihat usaha Ai untuk mengkode Eita gagal, Kaoru akhirnya menunjukkan 3 tiket Asurafik yang dimilikinya. Dan karena besok mereka tidak ada kelas tambahan, Kaoru mengajak Eita pergi ke sana. Saat melihat Eita setuju, Ai pun juga setuju pergi ke acara tersebut. Malamnya Eita berkumpul dengan Mazuzu, Hime, dan Chiwa. Mereka membahas rencana berikutnya untuk mencari kelemahan Ai.
Mazuzu menjelaskan operasi mencari tahu kelemahan Komisi Disiplin dalam Kencan Cenat Cenut, di mana Aita harus membuat Ai jatuh cinta kepadanya. Setelah berhasil, mereka akan menggunakan kelemahan Ai yang selingkuh dengan Aita dari Michelle. Aita menanyakan apa yang terjadi berikutnya jika Ai benar-benar jatuh dengannya. Mazuzu mengatakan mereka akan memanfaatkan hal tersebut untuk membuat Ai menuruti perintah Aita. Namun bagi Aita, rencana untuk membuat Ai jatuh cinta dengannya adalah hal mustahil. Mazuzu mengatakan jika Burning Fig Factor mengetahui betapa lemahnya Aita, dia pasti auto malu. Mazuzu mulai membuka buku harian Aita dan membacakan salah satu imajinasi laki-laki tersebut. Mazuzu mengatakan untuk mengawasi kencan Ai dan Aita berjalan lancar. Ia menugaskan Chiwa berpasangan dengan Kaoru. Sementara dirinya dan Hime akan mengawasi dari kejauhan, dan saat Ai menunjukkan kelemahan, dia akan langsung memotretnya. Namun Hime keberatan dengan rencana tersebut karena baginya Ai adalah Love Masternya. Akhirnya Mazuzu memperbolehkan Hime tidak ikut dalam operasi tersebut. Keesokan harinya, Aita menemui Ai dan Kaoru yang sudah menunggunya. Ai berkomentar karena Aita telat 5 menit. Sesuai rencana, Ai muncul dan berpura-pura tidak sengaja bertemu mereka. Chiwa mengatakan ia juga akan pergi ke Asurafik sehingga memutuskan bergabung dengan ketiganya. Aita kemudian berbisik dan memberitahu akting yang dilakukan Chiwa sangat payah. Namun Kaoru menerima Chiwa dan setuju mereka pergi berempat. Di perjalanan, Ai mencoba mengajak Aita mengobrol. Namun usahanya tidak berhasil dengan baik. Ia menanyakan komentar Aita tentang penampilannya dan diberitahu dia terlihat sangat imut. Mendengar hal tersebut, wajah Ai langsung merah dan mengajak Aita berlari. Ketika Chiwa melihat Aita dan Ai bergandengan tangan, ia langsung memisahkannya. 落ち着け。すげえ可愛いと思う。女の子らしくてさ。走らなくていい。このままでいいんだ。 Chiwa memberitahu ia tidak bisa membiarkan teman masa kecilnya bergandengan dengan tangan Ai. Mengetahui bahwa Aita dan Chiwa ternyata sudah berteman sejak lama, Ai sepertinya merasa cemburu. Di bioskop saat film telah dimulai, Chiwa dan Ai memegang tangan Aita. Sementara di kursi penonton yang berbeda, Mazuzu mengawasi mereka. Ketika film telah dimulai, ceritanya membuat ketiga gadis itu emosional. Dan karena tokoh utama ia memperebutkan laki-laki dengan gadis teman masa kecilnya, Ai jadi ikut terbawa suasana. Beberapa saat kemudian saat film telah selesai, Mazuzu menyadari rencana kencan di bioskop adalah kesalahan. Karena dia jadi tidak bisa memotret Ai. Sementara itu, Ai meminta Aita melupakan kata-kata yang diucapkannya saat dalam bioskop. Keesokan harinya, Aita menemukan sebuah buku yang tertinggal di kelas tambahan. Ia membuka buku tersebut dan menemukan banyak tulisan pengakuan cinta. Saat itu, Ai sebagai pemilik buku tersebut tiba-tiba muncul dan merebut buku tersebut dari tangan Aita. Namun keduanya malah bertabrakan dan buku Ai bercampur dengan isi tas Aita yang tumpah. Ai buru-buru mengambil buku tersebut dan berlari keluar kelas. Sementara Aita membereskan buku-bukunya ke dalam tas dan menyadari buku yang diambil Ai salah. Aita membuka buku Ai dan menemukan catatan yang mengingatkannya dengan tulisan yang ada di buku hariannya semasa SMP. Ia menganggap seluruh tulisan yang ada di buku tersebut adalah imajinasi yang dicurahkan Ai. Sementara itu Ai lega karena dia berhasil mengamankan buku rahasianya. Tetapi saat membukanya, Ai langsung ambiar menyadari buku yang diambilnya salah. Ia buru-buru kembali ke kelas dan menemukan Aita yang sudah membuka bukunya. Menyadari Aita yang sudah membaca tulisannya, Ai beralasan bahwa buku itu milik adiknya. Ia langsung berlari mengejar Aita dan keduanya jatuh bertubrukan. Ai mengungkapkan rasa malunya karena Aita sudah mengetahui imajinasinya. Namun Aita mengatakan ia tidak akan menghina imajinasi Ai. Aita menunjukkan bahwa ia juga memiliki imajinasi sebagai Burning Victim Victor yang bertarung melawan musuh tak terlihat. Saat melihat Aita melakukan gerakan pertarungan, Ai tidak bisa menahan tawanya. Ia kemudian meminta bukunya dikembalikan dan mengomel karena Aita membuatnya menjadi terteku. Sebagai permintaan maafnya karena sudah membuat buku Ai rusak, Aita akhirnya bersedia menemani gadis itu menonton kembang api. Namun mereka pergi ke tempat tersembunyi di atas bukit.
Eita kemudian mengingat jalan-jalan yang dilaluinya dan saat kembang api mulai menyala di atas langit, ia menyadari Ai adalah teman satu kelasnya saat TK. Namun karena Ai sempat pindah, Eita pun secara tak sadar melupakannya. Ai kemudian menunjukkan sebuah kertas yang dibuatnya saat TK. Kertas itu berisikan perjanjian Eita akan menikahinya di masa depan. Eita mengingatkan Ai sudah memiliki pacar. Akhirnya Ai menjelaskan bahwa semua itu hanya karangannya. Saat Ai memintanya menyentempel kertas perjanjian tersebut, ia memilih kabur. なんだこの女。でもそうね。この世に嘘つきじゃない女なんかいねえ。博士。かっこよく言っても許さない。待ちなさいよバカバカ。 Di perjalanan, Eita berpapasan dengan Chiwa dan Hime yang dalam perjalanan pulang dari festival. Chiwa langsung curiga Eita diam-diam pergi dengan Mazuzu. Eita beralasan ia hanya sedang keluar cari angin. Melihat kedua gadis itu, Ai memutuskan bersembunyi. Ia kesal karena Eita malah meninggalkannya dan bergandengan dengan dua gadis tersebut. Keesokan harinya, Eita melihat Sekli yang ada di depan ruang klub Moewota dilepaskan. Ia membuka ruangan tersebut dan melihat Mazuzu yang menuntut penjelasan karena Eita pergi melihat kembang api bersama Ai. Mazuzu mengatakan Eita harus menciumnya untuk meminta maaf. Setelahnya, Ai datang ke sana dan memberitahu bahwa klub mereka tidak jadi dibubarkan. Namun sebagai balasan atas bantuannya, mereka harus membiarkan Ai menjadi anggota. Chiwa langsung menolak dan protes. Tapi karena Ai adalah orang yang menyelamatkan klub, Mazuzu pun tidak bisa melakukan apapun. Ia kemudian mendekat dan mengatakan ia akan membuat Eita menyentempel surat pernikahan mereka. Keesokan harinya mereka berlima berkumpul lagi di ruang klub. Ai mengumumkan kegiatan yang akan mereka lakukan dan mendapat protes dari Chiwa karena mengambil peran pemimpin. Ai mengingatkan dirinya lah yang menyelamatkan klub, sehingga dia berhak menjadi pembimbing. Perdebatan baru berhenti saat Mazuzu mengklaim pengalaman Ai memiliki pacar akan berguna bagi klub. Akhirnya Chiwa menerima Ai dan menuntutnya memberitahu cara agar orang yang disukai bisa mengerti. Sementara Hime meminta Ai memberitahu cara agar perasaannya tersampaikan. Ai mengatakan yang harus menyampaikan perasaan terlebih dahulu adalah laki-laki. Mazuzu menyarankan Eita mencoba menembak Ai, agar gadis itu menunjukkan cara bereaksi yang tepat saat menerima pernyataan cinta. Setelah bersiap, Eita mengungkapkan perasaan cintanya kepada Ai. Namun karena Ai menolaknya, Eita pun langsung menyerah. Ai protes dan memberitahu seharusnya Eita lebih berusaha mendapatkannya. Mazuzu terpaksa menggunakan catatan di buku harian untuk menggerakkan Eita. Sehingga laki-laki itu langsung melanjutkan perannya sebagai orang yang tergila-gila dan memohon agar Ai menerima pernyataan cintanya. Akhirnya Ai menerima Eita, dan malah membuat Hime dan Chiwa menuduhnya berkhianat karena merebutnya dari mereka. お前は俺に惚れてもらうことになった。この俺のキスは烈風山と呼ばれている。まで言うなら付き合っちゃう。したたっくんは付き合うことになったから。 Namun Ai langsung mengakhiri perannya dan menyatakan bagian itu adalah dari akting. Mazuzu meminta Eita mengulangi perannya sekali lagi, dan saat Chiwa melihat Ai malah asik memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeluk Eita, ia tidak tahan dan langsung memisahkan keduanya. Chiwa memberitahu Ai harus meminta izinnya untuk memeluk Eita karena dirinya adalah teman masa kecilnya. Ai mengatakan dirinya sudah mengenal Eita sejak TK. Chiwa pun terkejut menyadari Ai ternyata lebih lama mengenal Eita daripada dirinya. Saat itu Hime menginterupsi keduanya dan memberitahu dirinya lah yang paling lama mengenal Eita, karena mereka sudah bersama pada kehidupan sebelumnya. Hime mengklaim dirinya adalah yang pertama dibanding Ai dan Chiwa. Karena Ai tidak paham, akhirnya Hime memberitahu dirinya adalah mantan pacar Eita. Perdebatan itu dihentikan oleh Mazuzu yang mengingatkan klub Moewota sebagai klub resmi dan mereka harus membahas rencana kegiatan di musim panas. Beberapa saat kemudian setelah berdiskusi, mereka pun sepakat memilih pantai sebagai tujuan pertama. Setelahnya, Chiwa pergi ke toilet sambil memikirkan Ai yang lebih dulu mengenal Eita. Ia berusaha membuat dirinya tidak terlihat murung namun gagal karena hal tersebut terus mengganggunya. Chiwa terkejut saat menemukan Eita menunggunya di luar toilet. Rupanya Eita mengetahui alasan cewek yang tampak murung dan mengatakan
Chiwa adalah orang terlama yang bersamanya. Hal itu membuat Chiwa seketika senang dan langsung memeluk Aita. Keesokan harinya Aita menunggu Chiwa karena ia janji mengantar gadis itu pergi membeli pakaian renang. Namun tiba-tiba Mazuzu juga ikut bergabung. Saat berada di toko, Aita juga bertemu dengan Hime yang menariknya ke salah satu bilik ganti. Setelah berhasil melepaskan diri dari Hime, ia bertemu Ai yang malah membawanya ke toko gaun pengantin. Saat itu Hime, Mazuzu, dan Chiwa datang dan memarahinya. Akhirnya karena ketika gadis itu memperebutkannya, Aita pun membagi rata waktunya 20 menit kepada masing-masing. Aita pergi menemani Chiwa membeli beberapa pakaian. Berikutnya pergi ke toko buku dengan Mazuzu dan ke akuarium bersama Hime. Saat melihat Ai murung karena tidak kebagian 20 menit akibat pacar pura-puranya, Aita memberikan brosur dan menandai pakaian renang yang dipilihnya untuk gadis tersebut. Ai merasa senang dan langsung memeluk Aita. Dalam perjalanan pulang, Aita menanyakan alasan Mazuzu muncul secara tiba-tiba. Mazuzu mengatakan dari ketiganya hanya dirinya lah yang tidak memiliki kenangan bersama Aita. Mendengar itu, Aita pun mengajak Mazuzu membuat kenangan yang banyak bersamanya. Tetapi Mazuzu rupanya hanya menggoda dan mengingatkan bahwa Aita hanya pacar bohongannya. Di depan rumah Aita, mereka berpapasan dengan Tante Saeko yang menganggap hubungan dengan Mazuzu adalah fake. Aita panik dan memberitahu bahwa ia dan Mazuzu benar-benar berkencan. Tiba-tiba Saeko ambruk karena menahan lapar. Setelah membuat makanan untuk Saeko dan membiarkan tantenya tidur di atas meja karena kekenyangan, Mazuzu mengingatkan tujuan mereka datang ke rumah Aita adalah untuk melakukan rapat. Namun Chiwa rupanya terganggu dengan ungkapan fake yang diucapkan Saeko bertanya-tanya maksud dari kata tersebut. Karena Ai dan Hime juga penasaran, Ai memutuskan untuk berpura-pura juga tidak tahu dan tidak berprasangka aneh dengan Tante Saeko. Aita langsung mengalihkan pembicaraan tersebut dengan menanyakan anggaran kegiatan klub. Hime menyarankan mereka untuk kerja paruh waktu. Namun Mazuzu merasa mereka akan kesulitan menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Saat itu Tante Saeko akhirnya terbangun dan mendengar pembahasan tersebut. Ia menawarkan bantuan dengan meminjamkan fasilitas kantornya di dekat pantai untuk mereka. Jika Ai, Chiwa, dan Hime yang mengklaim menyukai Aita bersedia menjadi kontestan di acara kantornya. Mazuzu yang tidak diikut sertakan menyela Saeko dan memberitahu dirinya adalah pacar Aita. Saeko kemudian menggunakan aplikasi yang dibuat kantornya untuk mengetes kadar cinta keempat gadis tersebut. Setelah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan, aplikasi mengeluarkan hasilnya dan Saeko mengumumkan dari keempat gadis itu, Ai lah yang paling mencintai Aita. Kemudian di urutan nomor 2 Chiwa dan berikutnya Hime. Saeko mengungkapkan karena jawaban Mazuzu terlalu sempurna, aplikasi menganggapnya tidak benar-benar mencintai Aita. Mazuzu pun menyangkalnya, sehingga Saeko akhirnya mengizinkan gadis itu ikut kontes dan jika menang, dirinya akan mengakuinya sebagai pacar Aita. Keesokan harinya saat Aita sedang menyiapkan bekal, Saeko membahas 5 gadis yang ada di sekitar Aita. Ia menyarankan Aita untuk memilih salah satunya agar hidupnya tidak ruwet. Aita mengatakan ia sudah memilih Mazuzu sebagai pacarnya. Namun Saeko masih meragukan perasaan Mazuzu. Aita heran kenapa penilaian tantenya sangat tajam. Saeko menanyakan apa yang disukai Aita dari Mazuzu. Aita bingung dan memutuskan menjawab bahwa ia mencintai Mazuzu. Karena saat itu ia menerima pesan ajakan bertemu dari gadis tersebut, Aita pun langsung mengumumkan kepada Saeko bahwa Mazuzu mengajaknya berkencan di taman. Saeko menyarankan Aita untuk hati-hati karena bunga yang indah selalu memiliki duri. Sambil berjalan-jalan di taman, Mazuzu menanyakan hal tentang Saeko. Aita mengatakan ia selalu merasa tantenya adalah orang yang dewasa yang terjebak di tubuh anak kecil, karena selalu memandang sesuatu sebagai game. Mazuzu berkomentar bagaimanapun caranya, ia akan memenangkan kontes tersebut dan membuat Saeko tidak mencurigai hubungannya dengan Aita sebagai fake. Keesokan harinya Aita bertemu dengan Kaoru dan Ai. Ia melihat Ai bertukar pesan dengan Hime dan menyadari kedua gadis itu sudah berteman dengan baik.
Saat di rumah, Eita menyiapkan keperluan yang akan dibawanya untuk pergi ke pantai. Ia kemudian membuka jendela dan melihat Ciwa di sana. Gadis itu memamerkan pakaian renang yang disiapkannya dan memberitahu dirinya lah yang akan berpenampilan paling menarik. Ciwa mengajak Eita bersenang-senang di pantai dengan makan semangka, makan daging, dan menyalakan kembang api. Eita geleng-geleng melihat Ciwa yang sangat antusias. Ia kemudian mendengar Ciwa mengungkapkan bahwa dia juga merasa hubungannya dengan Mazuzu terkesan aneh. Ciwa yakin Ai dan Hime juga menyadari hal tersebut. Karena di mata mereka, Eita dan Mazuzu seperti sedang berakting. Saat Ciwa menutup jendelanya, ia menyadari gadis itu juga sudah berteman baik dengan Ai dan Hime. Sehingga hanya Mazuzu lah yang masih sendirian. Keesokan paginya, Eita menemui Hime, Ai, dan Ciwa yang sudah menunggunya. Ketika Mazuzu datang, gadis itu langsung menarik lengan Eita dan menggendengnya erat. Beberapa saat kemudian, kelimanya memasuki kereta. Mazuzu mengklaim dirinya sebagai pacar Eita lah yang berhak duduk di sampingnya. Mazuzu mengingatkan bahwa mereka harus berakting untuk meyakinkan ketiganya. Eita langsung membahas segala hal macam seolah ia dan Mazuzu berpacaran sungguhan. Namun semua usaha Eita tampak payah. Dan malah membuat Ai, Hime, serta Ciwa yakin bahwa hubungan keduanya adalah fake. Akhirnya mereka tiba di penginapan dan langsung terjun ke pantai. Ciwa membawa Hime berlari dan menceburkan diri ke laut. Sementara Ai yang mencari kerang menemukan salah satu yang berbentuk love. Ia langsung berlari dan menunjukkannya kepada Eita yang duduk tepi pantai bersama Mazuzu. Ai mengajak Eita mencari kerang dengan bentuk tersebut. Namun bagi Eita, kerang itu terlihat seperti ikan kering. Ai kesal dan memutuskan mencari kerang sendiri. Saat itu, pengunjung laki-laki yang ada di sekitar mereka memperhatikan Mazuzu. Untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pacar gadis itu, Eita langsung mengambil handuk dan menjatuhkannya ke kepala Mazuzu. Mazuzu mengatakan usaha Eita sia-sia karena Ai, Hime, dan Ciwa tidak memperhatikannya. Selanjutnya mereka makan mie dan minum soda bersama. Mazuzu juga meminta Eita memecahkan semangka untuk mereka. Namun untuk melakukannya, Eita harus melakukannya dengan mata tertutup. Eita bingung harus bergerak ke arah mana. Sementara suara Ai, Hime, dan Ciwa berseru heboh. Ia mendengar Mazuzu memberitahu letak semangka dan saat ia melompat mengikutinya, Eita malah ambruk dan menangkap 2 semangka milik Mazuzu. Dia menganggap semangka itu sebagai yang terempuh di dunia. Ciwa, Hime, dan Ai langsung heboh dan menyebut Eita mesum. Sebagai hukuman, Eita dilabeli pendosa dengan selotip dan dipajang selama beberapa waktu di pantai. Puas bermain di pantai, mereka kembali ke penginapan dan memasak untuk makan malam. Namun karena lupa membeli bumbu kari, Hime dan Ciwa memutuskan keluar membeli. Sementara Eita mengganti lampu sedangkan Ai dan Mazuzu menyiapkan sayuran. Ai mengungkapkan kejanggalan pada hubungan Mazuzu dan Eita. Dan menduga Mazuzu sengaja pura-pura pacaran dengan Eita agar tidak dikejar oleh murid laki-laki lain. Mendengar hal itu, Eita jadi membeku memikirkan reaksi Mazuzu. Namun gadis itu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan cara mengupas bawang putih. Ketika Ai melihat bawang putih yang dikupas Mazuzu menjadi potongan sangat kecil, ia langsung menyuruh gadis itu meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencuci beras. Malam harinya, Eita menemui Mazuzu dari luar jendela ketika gadis itu sedang mandi. Keduanya membahas cara untuk menemukan bukti kuat agar Ai, Ciwa, dan Hime tidak meragukan hubungan mereka. Mazuzu menyarankan Eita untuk menciumnya di depan ketiganya. Dengan begitu bagi mereka, para otak cinta hubungan mereka pun tak terbantahkan lagi. Mazuzu mengatakan kali ini ia tidak akan mengancam dengan buku harian dan menyerahkan keputusan di tangan Eita. Saat kelimanya berkumpul dan bermain kartu, Eita mengingat rencana bersama Mazuzu. Ia harusnya menyudahi permainan tersebut dan pergi tidur lalu mencium Mazuzu di hadapan ketiganya. Namun tiba-tiba Ciwa memberikan gantungan kunci kembar untuk mereka berlima sebagai tanda keanggotaan klub. Mazuzu berterima kasih dan berjanji akan menjaga benda tersebut. Setelahnya Eita menemui Mazuzu di kamar dan meminta maaf karena rencana mereka gagal. Namun Mazuzu tidak mempermasalahkannya. Ia kemudian mengambil buku harian Eita dan menunjukkan catatan yang bertuliskan Eita ingin menjadi dokter untuk menyembuhkan Ciwa. Mazuzu kemudian berjanji setelah kegiatan musim panas selesai, ia akan membebaskan Eita.
Keesokan harinya, Jiwa, Ai, dan Hime pergi lebih dulu ke kontes karena Mazuzu belum keluar kamar. Eita mencoba mengetuk kamar gadis itu, namun Mazuzu memintanya meninggalkannya sendiri. Di jalan, Eita tidak sengaja bertabrakan dengan Mana yang kemudian menanyakan kabar Mazuzu. そうだ、もっとだ、もっと。キモいキモいキモい、死ね死ね死ね死ね、どうせ。 Setelah diberitahu keadaan Mazuzu, Mana menceritakan bagaimana ayahnya menjauhkan Mazuzu dari ibunya untuk dipamerkan kepada orang-orang sebagai perhiasan sehingga harus menjalani hidup penuh kebohongan. Mazuzu bertanya orang seperti apa yang tepat untuk berada di samping Mazuzu. Karena kakaknya adalah pembohong, Mana memberitahu orang yang tepat yang ada di samping Mazuzu adalah seseorang yang menjadi kaki tangannya. Di kontes Ratu Oredere, Saiko mengumumkan kontestan pertama adalah Jiwa. Gadis itu mengungkapkan perasaannya dan ingin menjadi teman masa kecil Eita yang menawan. Peserta berikutnya adalah Hime, namun gadis itu malu dan malah mendatangi Eita yang berdiri di depan panggung. Hime mengungkapkan perasaannya kepada Eita. Ia mengucapkan rasa terima kasihnya dan tidak masalah menjadi nomor 2, 3 atau berapapun selama Eita selalu tersenyum kepadanya. Rupanya Saiko mengarahkan kamera ke mereka dan para penonton pun memberikan tepuk tangan. Saiko mengumumkan kontestan ke-12 adalah Mazuzu Natsukawa. Eita langsung mendekati ke panggung untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan gadis itu. Mazuzu mengungkapkan ia baru saja putus dengan pacarnya semalam dan menyadari kekalahannya. Eita yang tidak senang dengan pernyataan itu maju dan berteriak bahwa ia mencintai Mazuzu. Ia naik ke panggung dan menumpahkan seluruh perasaannya. Mazuzu menangis namun ia tidak tahu apakah air matanya itu sungguhan atau kebohongan. Untuk memastikannya, Eita mendekat dan mencium gadis itu di depan semua orang. ずっとあなたのことが嫌いだったのよ。その涙は本物か。これであなたに嫌われてしまうって。気に入らない。ずっとあなたを憎んでた。 Setelah pulang dari kontes ke penginapan, tidak ada seorang pun yang keluar menemui Eita di meja makan. Keesokan paginya, Eita terbangun dengan Mazuzu yang ada di kamarnya. Gadis itu menyebutkan segala sifat buruknya dan bagaimanapun itu, dirinya adalah pacar sekaligus orang yang sangat mencintai Eita. Saiko mengetuk pintu kamar dan meminta waktu Eita untuk berbicara. Ia mengatakan dengan pernyataan Eita semalam, maka dia sudah memulai perang dengan Ai, Jiwa, dan Hime. Saiko memberitahu cara untuk terbebas dari medan perang. Eita harus membuat ketiga gadis itu membencinya. Setelahnya Eita pergi menemui Hime untuk memulai rencana tersebut. Ia mengaku bahwa ingatan di kehidupan masa lalunya telah kembali dan dia bukan Burning Fighting Victor, melainkan hanya rakyat jelata. Eita mengira hal itu akan membuat Hime membencinya. Namun ternyata gadis itu malah senang karena Eita adalah rakyat jelata, dengan begitu ia bisa melindunginya. Karena rencana pertamanya gagal, Eita pergi menemui Ai untuk meminta surat perjanjian pernikahan mereka. Ia harus merobek kertas tersebut. Namun tangannya malah tergores kertas dan dirinya menyetempel perjanjian tersebut dengan darahnya. Ai girang karena ianya perlu mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA. Eita beralih menemui Jiwa dan menjelaskan hubungannya dengan Mazuzu. Namun Jiwa tidak marah dan menerima hubungan keduanya. Jiwa menumpahkan seluruh perasaannya dan berbalik untuk mencium Eita. Saat itu Mazuzu yang bersembunyi di balik korden muncul dan mendekati keduanya. Jiwa menghapus air matanya dan mengomentari Mazuzu yang mengacaukan suasana. Ia kemudian menyarankan Mazuzu untuk kembali lagi 9 tahun. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini ya guys ya. Closing. Gimana cuy? Kalian suka dengan alur ceritanya? Lumayan ringan ya, nggak terlalu berat ini ceritanya. Oke lah, sekian dulu cerita dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih.